Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang analisis peramalan. Di sini yang pertama yaitu ada definisi peramalan. Peramalan atau forecasting adalah penggunaan data masa lalu dari sebuah variabel atau kumpulan variabel untuk mengestimasi nilainya di masa yang akan datang. Nah, peramalan sendiri itu merupakan gambaran tentang keadaan perusahaan pada masa yang akan datang. Dan gambaran ini sangat penting peranannya bagi perusahaan. Karena dengan gambaran tersebut, maka perusahaan dapat memprediksi langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Yang selanjutnya yaitu metode peramalan. Menurut Makridakis dan Wellwright, metode peramalan itu dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif itu dilakukan apabila data masa lalu itu tidak ada, sehingga peramalan itu tidak bisa dilakukan. Dalam metode kualitatif, pendapat-pendapat dari para ahli akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebagai hasil dari peramalan yang telah dilakukan. Jadi, metode kualitatif ini lebih menitik beratkan kepada pendapat-pendapat dari para ahli. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Penggunaan metode ini itu didasari ketersediaan data mentah disertai serangkaian kaidah matematis untuk meramalkan hasil di masa depan. Beberapa metode yang digunakan yaitu yang pertama, model regresi perluasan dari metode regresi linear meramalkan suatu variabel yang memiliki hubungan secara linear dengan variabel bebas yang diketahui atau diandalkan. Yang kedua, model ekonometrik yaitu menggunakan serangkaian persamaan regresi di mana terdapat variabel-variabel tidak bebas yang menstimulasi segmen-segmen ekonomi seperti harga dan lainnya. Dan yang terakhir ada model time series analysis atau deret waktu, yaitu memasang suatu garis tren yang representatif dengan data masa lalu atau historis. Yang selanjutnya yaitu proses peramalan. Peramalan yang baik adalah peramalan yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah atau prosedur penyusunan yang baik. Nah, menurut Caspers, terdapat 9 langkah yang harus diperhatikan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi dari sistem peramalan, yaitu yang pertama, sebelum melakukan peramalan, yang pertama kita harus menentukan tujuan dari peramalan. Setelah tujuannya ditentukan, kemudian memilih item independent demand yang akan diramalkan. Setelah itu, menentukan horizon waktu dari peramalan, baik itu jangka pendek, menengah, atau panjang. Setelah itu, memilih model-model peramalan. Setelah model itu dipilih, kemudian memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Kemudian setelah data diperoleh, maka melakukan validasi model peramalan. Setelah itu baru membuat peramalan. Kemudian setelah membuat peramalan, mengimplementasikan hasil-hasil peramalan. Kemudian yang terakhir, memantau keandalan dari hasil peramalan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya yaitu ada teknik-teknik peramalan. Untuk meramalkan data time series dibutuhkan teknik peramalan yang baik. Teknik peramalan dapat bermacam-macam, tergantung pada pola data yang ada. Nah, menurut Hanke dan Richard, ada 4 macam tipe pola data, yaitu yang pertama, ada pola data horizontal. Pola data ini terjadi saat data observasi berfluktuasi di sekitaran suatu nilai konstan atau membentuk garis horizontal. Data horizontal ini juga disebut sebagai data stasioner. Yang kedua yaitu pola data tren. Pola ini terjadi apabila data pengamatan mengalami kenaikan atau penurunan selama periode jangka panjang. Yang ketiga, pola data musiman. Terjadi apabila suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Pola data musiman dapat mempunyai pola musim yang berulang dari periode ke periode berikutnya. Dan yang terakhir yaitu pola data siklis, yaitu terjadi apabila deret data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Dan yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya Prasetya Arianggara akan menjelaskan mengenai analisis time series dan pergerakan tren. Time series atau data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, analisis data berkala memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Pola pergerakan data atau nilai-nilai variabel dapat diikuti atau diketahui
dengan adanya data berkala, sehingga data berkala dapat dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan pada saat ini, kemudian untuk peramalan keadaan perdagangan dan ekonomi pada masa yang akan datang, dan juga untuk perencanaan kegiatan di masa yang akan datang. Selanjutnya, gerakan-gerakan khas dari data time series dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok, yaitu 4 kelompok utama yang sering disebut sebagai komponen time series. Yang pertama adalah gerakan jangka panjang atau sekuler, merujuk kepada arah umum dari grafik time series yang meliputi jangka waktu yang panjang. Kemudian gerakan siklis atau cyclical movement atau variasi siklis merujuk kepada gerakan naik turun dalam jangka panjang dari suatu garis atau kurva tren. Siklis yang demikian dapat terjadi secara periodik maupun tidak. Dalam kegiatan bisnis dan ekonomi, gerakan-gerakan dianggap siklis apabila timbul kembali setelah interval waktu lebih dari 1 tahun. Kemudian yang ketiga, gerakan musiman atau seasonal movement, yaitu variasi musim merujuk kepada pola-pola yang identik atau hampir identik yang cenderung diikuti suatu time series selama bulan-bulan yang bersangkutan dari tahun ke tahun. Gerakan-gerakan yang demikian disebabkan oleh peristiwa yang berulang-ulang yang terjadi pada tiap tahunnya. Kemudian yang keempat, gerakan tidak teratur atau acak atau disebut juga irregular or random movement, merujuk kepada gerakan-gerakan sporadis dari time series yang disebabkan karena 12 peristiwa-peristiwa yang kebetulan terjadi, seperti banjir, pemogokan, pemilihan umum, dan sebagainya. Meskipun umumnya dianggap sebagai peristiwa yang menyebabkan variasi jangka pendek, namun ketika terjadi begitu hebat, akan menyebabkan gerakan-gerakan siklis atau hal-hal yang baru. Kemudian berikutnya adalah kegunaan data time series. Kegunaan yang pertama yaitu untuk membantu mempelajari data masa lampau, sehingga dapat mengukur faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, untuk membantu dalam kegiatan peramalan. Selanjutnya, untuk membantu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data. Dan yang terakhir, membantu membandingkan satu data rangkaian dengan data rangkaian lain. Kemudian, teknik analisis time series. Teknik peramalan time series terdiri dari yang pertama, metode statistik. Metode statistik terdiri dari yang pertama, moving average. Moving average sendiri yaitu indikator yang menghitung harga rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu, kemudian menghubungkannya dalam bentuk garis. Berikutnya adalah exponential smoothing, yaitu peramalan rata-rata yang bergerak kemudian memberikan bobot secara eksponensial atau bertingkat pada data-data terbarunya, sehingga data-data terbaru tersebut akan mendapat bobot yang lebih besar. Kemudian regresi. Regresi sendiri merupakan metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Moving average sendiri termasuk dalam time series, model yang merupakan metode peramalan kuantitatif dengan menggunakan waktu sebagai dasar peramalan. Untuk membuat suatu peramalan diperlukan data historis atau data pada masa lampau yang berupa permintaan. Kemudian teknik yang kedua adalah ARIMA atau Box-Jenkins, yaitu merupakan metode peramalan yang menggunakan data rentan waktu sebagai forecast data periode yang akan datang, yang mana di dalamnya terdiri dari kecerdasan buatan, simulated annealing, dan genetic programming. Simulated annealing sendiri merupakan pendekatan terhadap solusi dari suatu permasalahan. Kemudian genetic programming merupakan teknik program yang berkembang. Selanjutnya adalah bentuk grafik tren dalam perspektif analisis time series. Data time series dapat juga berbentuk tren, yang artinya plot data menyebar membentuk suatu kecenderungan yang menaik ataupun menurun secara konstan. Meskipun dalam realitinya data yang konstan menaik ataupun menurun jarang sekali ditemukan. Namun data yang telah menaik atau menurun dalam jangka waktu yang cukup panjang sudah dapat dikatakan sebagai data yang memuat pola tren. Di bawah ini merupakan contoh data yang memiliki pola tren, yang merupakan gambar dari data stasioner. Pada contoh tersebut, dari data biaya diperoleh bentuk pola plot. Data membentuk tren yang menaik. Data dengan pola tren, baik menaik ataupun menurun, dikategorikan sebagai data yang tidak stasioner dan perlu ditransformasi terlebih dahulu untuk menjadikan data menjadi stasioner sebelum dianalisis. Berikut tadi adalah penjelasan dari kami. Bila ada salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.